Jadi kalau ada yang bilang, oh iya, kita pikir ngundang Doktif siarnya bakal bagus, itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang undang bintang tamu ya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Dan orang yang bikin program nggak pernah nyalahin bintang tamu karena siarnya rendah atau siarnya biasa aja. Ini loh co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih nggak tahu deh. Mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya. Hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Yang takut itu owner skincare yang takut di review sama Doktif itu adalah owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin, bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Ya itu nggak boleh tuh menjatuhkan. Nggak ada yang menjatuhkan. Justru dikasih tahu, jangan diulangin. Benerin ya. Ini bukannya dibenerin, malah makin parah. Malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh. Makasih ya Bang Deddy buat masukannya ke Doktif. Makasih banget Bang Deddy, tambah sukses. Oke Bang Deddy, di sini Doktif mau klarifikasi sedikit aja ya, bahwa sebelum Doktif muncul di dunia permedsosan, Doktif sudah mengirim surat gitu ke MKEK maupun ke badan yang memang bertanggung jawab untuk memberikan kedisiplinan terhadap dokter, profesi dokter gitu. Salah satu case misalnya banyak dokter-dokter di TikTok yang jual produk nih, yang serum yang mengandung vitamin C, terus mereka tuh ngolesin betadine tuh, dibilangnya itu ini flat. Terus setelah diolesin pakai serum itu hilang. Wow, Avatar, serum Avatar. Siapa itu? Inisialnya di RZ. Yang sukanya pakai apa itu, ajudan-ajudan ya rumahnya ya, wah yang flexing rumah, pamer rumah gitu. Ada nggak teguran? Nggak ada teguran tuh Bang Deddy. Lihatnya jengah, tiap lihat di TikTok itu aja yang muncul. Nah, kemana? Kok nggak ditegur bertahun-tahun loh? Sekarang Doktif muncul dengan gaya Doktif yang seperti mak-emak. Tuh barulah masyarakat terbuka jadinya. Kalau dengan dokter yang memberikan edukasi yang serius, elegan gitu, itu kayaknya kurang masuk Bang Deddy di masyarakat. Dan Doktif itu nggak semua dokter Doktif ributin, enggak. Banyak kok dokter-dokter juga yang Doktif nasehatin tapi respon mereka baik banget, dan sampai sekarang Doktif berteman baik dengan mereka gitu. Jadi alhamdulillah sih hubungan Doktif dengan dokter-dokter yang lain yang bener sih baik-baik aja gitu. Cuman hanya beberapa oknum yang gak bisa dibilangin Bang Deddy, karena mereka merasa di atas angin gitu, merasa punya kekuasaan, punya uang, segalanya. Jadi siapa dong yang harus bertindak? Kan kalau di negeri kita no viral no justice gitu Bang Deddy. Maksud kita biarin Bang Deddy, berhubung gayanya Doktif emang begini, namanya juga bonek wong Slopoyo gitu ya. Tapi kalau misalnya Doktif ada salah ke Bang Deddy, Doktif mohon maaf ya. Begitu juga ke masyarakat Indonesia. Tapi yang jelas Doktif akan tetap membuka kebobrokan dunia perskincarean Indonesia gitu, terutama owner skincare yang suka flexing dan yang paling parahnya menggunakan profesi dokter itu ya. Jadi yang namanya dokter, ini disclaimer ya, pendapatnya Doktif sih boleh-boleh aja jualan selama jualannya nggak nipu, jualannya bener, terus nggak ngambil untung yang ribuan %. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perseteruan antara Dewi Persik dengan Doktif. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kenapa? Loh, kau gak terima? Faktanya memang kayak gitu.
share ratingnya kan setiap bintang tamu itu kan ada 4 di pagi-pagi ambiar. Jadi kalau misalkan bintang tamunya itu ibaratnya grafiknya bagus, kita nggak bicara digital ya, kita bicara tentang stasiun televisi. Jadi penonton TV tidak bisa disamakan dengan penonton digital. Jadi kalau kalian berbicara tentang rating di sini, aku kasih tahu ya, bahwa penonton TV itu berbeda dengan penonton digital. Whatever lah kamu bilang bahwa orang sekarang sudah lebih beralih kepada digital, yang saya sampaikan adalah penonton TV. Nah, kenapa kita selalu ada evaluasi? Aku yakin bukan hanya program pagi-pagi ambiar, semua program yang ada di stasiun televisi swasta, apabila ada penurunan grafik misalkan atau kenaikan grafik, itu selalu kita bincangkan, selalu kita bicarakan, kita musyawarahkan. Kalau misalkan ternyata memang secara grafiknya turun, berarti tandanya masyarakat atau pemirsa tidak suka dengan adanya huru hara. Salahnya di mana? Kan kita punya ekspektasi yang tinggi dong ketika kita ingin mendatangkan doktif ketika itu di pagi-pagi ambiar. Ternyata pada kenyataannya memang penonton TV memang kurang begitu menarik gitu, bukan tertarik gitu. Mungkin karena kayaknya ini tentang huru hara dan yang lain-lain, kayaknya penonton kurang suka. Tapi tapi bintang tamu yang lain grafiknya bagus, naik. Nah, jadi gitu. Ya, jadi nggak boleh marah. Faktanya memang begitu, sayang. Terus gimana dong? Kan kayak kami kan di pagi-pagi ambiar itu kan selalu ingin memberikan yang terbaik. Sekarang aku jarang nonton TV, nggak apa-apa. Pagi-pagi ambiar juga ada kok platform, ibaratnya ada streaming. Kamu bisa nonton di handphone, di YouTube, kita tayangin ulang. Yang kita bicarakan itu adalah penonton TV. Share rating penonton TV, bukan digital. Makanya kalau bukan orang TV, kayaknya Kak Dewi, ya sayang, kamu juga cantik. RR Indra, Mbak Asila juga cantik. Surat terbuka buat pagi-pagi ambiar. Kalau kata gue mah ya, pagi-pagi ambiar itu harus ganti host. Gue kaget sih, gue pikir kan host-hostnya kan harusnya udah profesional ya, harusnya udah berpengalaman gitu ya. Tapi gue heran aja, tapi kok bisa host yang udah profesional itu menyalahkan bintang tamu karena ratingnya nggak tinggi? Karena menurut pengetahuan gue dari gue lahir sampai sekarang, menurut pengetahuan gue itu kalau misalnya acara stasiun TV ratingnya nggak tinggi, yang harusnya disalahkan adalah pertama tim produksiannya, terus kedua hostnya, apakah hostnya itu boring, ataukah orang-orang yang nonton itu pada sebel sama hostnya, atau gimana gitu. Bukan bintang tamu, karena menurut gue bintang tamu itu cuma dateng terus menanggapi apa yang pertanyaan-pertanyaan dari hostnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu acara stasiun TV yang ratingnya nggak naik, atau ratingnya rendah, atau ratingnya nggak tinggi, yang harusnya disalahkan itu adalah hostnya dan timnya, bukan bintang tamunya. Gak usah jauh-jauh deh, contoh gue nonton nih pagi-pagi ambiar baru-baru gitu kan, gue nonton awal-awal gitu, tapi kok makin kesini kayak doktifnya tuh kayak dicecer gitu. Akhirnya gue matiin tuh, akhirnya gue nggak nonton. Kenapa? Gara-gara menurut gue host-hostnya itu menyebalkan. Menurut gue yang namanya host itu harus netral, bukan malah memihak satu pihak. Tapi yang gue tonton di situ adalah doktif itu diserang karena memihak satu pihak. Jadi gue malas tuh nontonnya, bukan gara-gara doktifnya yang bosenin atau gimana. Menurut gue hostnya nyebelin. Dan yang bikin gue anehnya lagi, kok bisa di acara itu yang dibahas adalah topengnya melulu. Harusnya yang dibahas itu titik permasalahannya, harusnya nggak ngebahas melulu tentang topeng. Menurut gue doktif itu kemana-mana pakai topeng, memang dia mau membangun karakter seperti itu. Kalau memang dia udah terbentuk seperti itu, ya kemana-mana harus pakai topeng, mas bro. Menurut gue loh ya, maaf kalau gue salah nih. Gue jujur li nggak ada pihak A, pihak B, gue nggak ada pihak SS, gue nggak ada pihak doktif. Tapi gue menanggapi dari sisi sebagai penonton. Gue kayak, ini apaan sih stasiun TV ya, tapi host-hostnya tuh kayak amatir gitu. Jadi yang harusnya diganti itu adalah hostnya atau tim produksinya.
Kalau bertanggungjawabkan di mana dia harus bertanggung jawab, di mana dia ambil keputusan. Kalau kalian di pihak yang mana? Yuk kita lihat gimana endingnya. Di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktif, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter. Saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Terima kasih banyak ya dok, dan saya di sini minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk SS Lokal atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami janji kami akan terus netizen sekarang memberikan pintar-pintar kualitas pilih produk. terbaik untuk Oke. kalian. Sekali lagi Terima mohon maaf kasih lahir buat dan semuanya batin. ya. Salam Sampai sayang ketemu dari lagi aku di untuk konten kalian selanjutnya. Dokter Detektif alias Doktif tak tinggal diam setelah Dewi Persik mengatakan dirinya membuat rating program Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV turun. Doktif mengaku tak tahu alasan Dewi Persik menyalahkan dirinya atas rating Pagi-Pagi Ambyar yang jelek. Sebab mantan istri Aldi Taher itu terlihat mendukungnya ketika menjadi bintang tamu. Doktif juga menegaskan bahwa pihak Pagi-Pagi Ambyar yang ngotot ingin mengundangnya bukan dirinya sendiri. Bahkan dokter yang tengah berseteru dengan Sheila Saukia ini mengatakan Brownies Trans TV juga ingin mengundangnya, tetapi dirinya lebih memilih hadir di Pagi-Pagi Ambyar karena yang paling ngotot. Karena itu Doktif tak terima dirinya disalahkan sebagai penyebab rating program acara TV yang dibawakan Dewi Persik turun. Tak hanya itu, Dokter Detektif juga mengeluhkan bayaran sebagai narasumber Pagi-Pagi Ambyar yang tak seberapa dibandingkan dirinya jualan di kliniknya. Doktif pun mengaku lebih memilih jualan di kliniknya bila tahu bayaran menjadi narasumber Pagi-Pagi Ambyar hanya 1 juta dan hanya membuang-buang waktu. Sejumlah warganet pun terkejut mengetahui bayaran narasumber TV hanya senilai 1 juta, terlebih untuk sekelas Doktif. Oh, berarti yang viral diundang ke situ dari luar kota cuma dapat 1 juta, terus yang bintang tamunya naik pesawat gimana tuh, sambung netizen. Akhirnya masyarakat tahu fee Pagi-Pagi Ambyar gara-gara DP tambah netizen lainnya.